Dan menurut saya wajar saja sih jika ada yang pro dan juga jika ada yang kontra. Apalagi alasan yang mereka berikan juga valid. Seperti contohnya, ya, beberapa pihak yang pro itu mengatakan bahwa jika para pemain naturalisasi ini bisa membela tim nasional Indonesia, maka tim nasional Indonesia punya peluang untuk meraih prestasi sesegera mungkin, yaitu artinya menjadi juara. Kemudian bagi pihak yang kontra memikirkan bahwa jika banyak pemain dinaturalisasi, maka akan menghambat peluang para pemain lokal khususnya yang masih muda untuk bisa menembus ke tim nasional. Kabar besar akhirnya datang. Kabar yang sejak beberapa bulan terakhir hanya beredar sebagai bisik-bisik di kalangan pecinta sepak bola nasional, kini perlahan berubah menjadi kenyataan yang membuat publik tanah air menahan napas penuh harap. Nama dua pemain berdarah Eropa, yaitu Pascal Struijk dan Kenneth Taylor, mendadak menjadi pusat perhatian setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa keduanya telah tiba di Indonesia untuk menjalani serangkaian proses penting menuju naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kabar ini langsung memantik gelombang antusiasme di kalangan supporter, pengamat sepak bola, hingga mantan pemain nasional. Tidak sedikit yang menyebut bahwa kedatangan dua pemain dengan nilai pasar yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah itu bisa menjadi titik balik kekuatan skuad Garuda menjelang turnamen besar di kawasan Asia. Sorotan semakin tajam ketika muncul angka yang mengejutkan publik, yakni estimasi nilai gabungan kedua pemain yang disebut mendekati 900 miliar rupiah. Angka itu bukan sekadar simbol nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan kualitas dan pengalaman yang diharapkan mampu mengangkat performa tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi. Publik tentu tidak asing dengan sosok Pascal Struijk. Bek tangguh yang selama ini dikenal berkiprah di kompetisi Eropa itu disebut memiliki karakter permainan yang disiplin, kuat dalam duel udara, serta memiliki kemampuan membaca permainan yang matang. Di sisi lain, Kenneth Taylor dikenal sebagai gelandang modern dengan mobilitas tinggi, visi permainan tajam, serta kemampuan distribusi bola yang presisi. Kombinasi antara kekuatan bertahan dari Struijk dan kreativitas lini tengah dari Taylor diyakini akan membawa warna baru bagi permainan tim nasional. Kabar kedatangan keduanya bahkan disebut terjadi dalam suasana yang cukup tertutup. Beberapa sumber menyebut bahwa proses kedatangan dilakukan dengan pengamanan terketat guna menjaga fokus serta menghindari kerumunan berlebihan yang berpotensi mengganggu tahapan administrasi. Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proses ini sudah dirancang sejak lama. Ia menyebut bahwa komunikasi antara pihak federasi dan perwakilan pemain telah berlangsung intens bahkan sebelum rencana ini mencuat ke publik. Semua sudah dipersiapkan dengan matang, mulai dari dokumen hingga jadwal kedatangan. Ini bukan keputusan mendadak, tetapi bagian dari strategi jangka panjang, ujarnya dalam keterangan singkat. Kedatangan dua pemain ini juga tidak bisa dilepaskan dari ambisi besar Indonesia menghadapi turnamen penting di Asia. Target untuk tampil kompetitif di level Asia membuat federasi terus mencari opsi terbaik untuk memperkuat komposisi tim nasional. Turnamen yang menjadi fokus utama tentu adalah AFC Asian Cup 2026, sebuah ajang yang dipandang sebagai panggung pembuktian bagi negara-negara Asia untuk menunjukkan kekuatan terbaik mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Performa tim nasional yang semakin stabil membuat harapan publik meningkat, bahkan muncul keyakinan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan. Namun di balik optimisme itu ada kesadaran bahwa persaingan di level Asia tidak pernah mudah. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat serta pemain-pemain berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kehadiran pemain dengan pengalaman internasional dianggap sebagai langkah strategis yang sangat penting. Tidak sedikit pengamat yang menilai bahwa strategi naturalisasi bukanlah hal baru dalam sepak bola modern. Banyak negara telah menggunakan pendekatan serupa untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional mereka. Beberapa negara di Asia bahkan telah sukses memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat skuad nasional. Hasilnya pun terlihat dalam peningkatan performa mereka di berbagai turnamen internasional. Kembali pada kedatangan Pascal Struijk dan Kenneth Taylor, suasana di sekitar bandara disebut sempat penuh rasa penasaran dari sejumlah pihak yang mencoba memastikan kebenaran kabar tersebut. Meski tidak ada pernyataan resmi yang langsung diumumkan saat itu, sejumlah indikasi kuat menunjukkan bahwa kedua pemain memang telah menginjakan kaki di Indonesia.
Sejumlah foto yang beredar di media sosial menunjukkan sosok yang diduga kuat adalah kedua pemain tersebut. Dalam foto-foto itu, terlihat mereka mengenakan pakaian kasual dengan ekspresi tenang namun fokus. Keberadaan mereka di Indonesia diyakini bukan sekedar kunjungan biasa. Proses naturalisasi memerlukan tahapan panjang, mulai dari verifikasi dokumen, pemeriksaan latar belakang, hingga pengambilan sumpah sebagai warga negara. Semua tahapan itu tentu membutuhkan waktu serta koordinasi lintas lembaga. Namun, jika semua berjalan lancar, publik harap kedua pemain dapat segera bergabung dengan skuad nasional dalam waktu dekat. Seorang pengamat sepak bola nasional menyebut bahwa momentum kedatangan ini sangat tepat. Ia menilai bahwa persiapan menuju turnamen besar membutuhkan waktu yang cukup, sehingga pemain baru harus segera beradaptasi. Kunci dari keberhasilan naturalisasi bukan hanya pada proses administrasi, tetapi juga adaptasi pemain di lapangan. Mereka harus memahami gaya bermain tim nasional. Adaptasi menjadi faktor penting, terutama karena sepak bola bukan sekadar soal kemampuan individu. Kerjasama tim, komunikasi antar pemain, serta pemahaman taktik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan sebuah tim.